Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah mau absen dulu ya, Nak ya. Yang hadir tolong angkat tangannya. Afika, Fikri, Ahmadila, Anissa, Arsila, Askia, Disti, Kemal, Kailano, Zia, Ara, Sonia. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya, Nak ya. Untuk memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa hari ini? Ya, silakan Ahmadillah. Berdoa, Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilman nafi'an. Baik, terima kasih Ahmadillah. Semoga dengan kita berdoa tadi dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilancarkan kegiatan pada hari ini. Amin. Sebelumnya Ustazah minta berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur setara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, silakan duduk kembali. Alhamdulillah, kita mulai dengan menyampaikan tujuan pembelajaran anak-anakku sekalian. Hari ini kita belajar tentang pendidikan Pancasila, yang mana nilai-nilai pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuannya yang pertama, yaitu nanti kalian dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dapat menganalisis nilai-nilai kehidupan dari Pancasila itu sehari-hari, juga dapat memperkuat sikap agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa yang benar. Nah, adapun kesepakatan kelas nih hari ini ya, kita belajar yang pertama, saling menghargai teman dan guru. Kemudian tidak boleh mengejek. Kemudian mendengarkan saat orang lain berbicara. Kemudian tertib mengikuti pembelajaran. Mengangkat tangan sebelum berbicara. Iya, kemudian kalau misalkan mau keluar itu harus izin dulu. Kemudian disertai alasan. Misalkan Ustazah izin ke toilet gitu ya. Jangan keluar masuk tanpa izin. Ya, pintar. Oke, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa?
Ya, tentang pengertian Pancasila. Ada yang masih ingat apa artinya dari panca? 5. Sila? Dasar. Ya, jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman hidup kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, sebelum Ustazah masuk ke pembelajaran, Ustazah mau cek semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat? Oke, baik. Ustazah punya video pembelajaran ya. Kita lihat bersama dulu. Kalian tahu apa gambar Silakan ini? diamati ya. Ya benar, itu adalah lambang Pancasila. Apa yang kalian tahu tentang Pancasila? Apakah hanya sebagai lambang saja? Yuk kita cari tahu sama-sama. Sila pertama, Tuhanan Yang Maha Esa. Itu berarti tiap penduduk Indonesia bisa bebas menganut ajaran agamanya tanpa paksaan dari pemerintah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita sebagai manusia harus saling menolong dan saling menghormati kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengamalkan nilai Pancasila sila kelima ini, kita dapat melakukan aktivitas gotong royong atau kerjasama demi kebaikan lingkungan untuk bersama. Itulah penjelasanku mengenai Pancasila. Iya, gimana nih? Sudah mulai ada gambaran tentang Pancasila? Oke, masih ingat sila pertama disimbolkan dengan apa? Bintang. Yang kedua? Rantai. Yang ketiga? Yang keempat? Dan yang kelima? Oke, benar. Baik, berikutnya ya. Ustazah mau tanya nih. Menurut kalian, kira-kira apa yang kalian lakukan agar selalu ingat kepada Tuhan? Salat, pintar. Berdoa, mengaji. Oke. Kemudian, bagaimana kalian menunjukkan sikap yang baik kepada teman yang berbeda dengan kalian? Tidak membeda-bedakan teman, pintar. Kemudian, kalau misalkan kita ingin tetap hidup rukun harus apa? Tidak bertengkar, jangan mencari perselisihan. Kemudian, kalau misalkan kita ingin mengambil keputusan, kita harus berdiskusi atau bermusyawarah. Semua yang kalian sebutkan tadi adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nih Ustazah punya sesuatu ya. Di sini Ustazah punya sebuah gambar Garuda Pancasila di sini. Ustazah ingin nanti kalian menunjukkan Pancasilanya ini sedang kosong ya. Pancasilanya sedang kosong simbolnya. Jadi Ustazah ingin kalian memasangkan atau mencocokkan simbol Pancasila berdasarkan urutannya. Kemudian menempelkan juga pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui kartu yang Ustazah siapkan. Bisa ya? Kita coba ya. Dari belakang kelihatan tidak? Oke, Ustazah ingin Disi, silahkan maju. Sila pertama dilambangkan dengan simbol apa? Bintang. Oke, letaknya ada di mana? Coba Ustazah mau tahu. Iya, bagaimana yang lain? Benar? Benar. Oke, benar. Kemudian Kemal, simbol sila yang kedua. Silakan nak dipilih. Ada apa simbolnya? Benar di situ letaknya? Ya, pintar. Terima kasih. Pengamalan sila ke-1. Oke. Kemudian silahkan berikutnya Patih.
dapat kartu apa nih Fatih nih? Bermain sama teman yang berbeda. Iya, bermain bersama teman yang berbeda suku. Sila keberapa Fatih? Dibuka ini. Sila ketiga. Iya, sila ketiga benar. Bermain dengan teman yang berbeda suku. Kenapa benar? Iya, tidak membeda-bedakan ya, menjaga kesatuan ya kan dari perbedaan suku. Oke, dari sini kita sudah dapat mengetahui anak ya. Oke, boleh kita nyanyikan dulu lagu simbol Pancasila. Satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala banteng, lima padi dan kapas. Baik, alhamdulillah ya. Berikutnya, silakan sambil dibuka bukunya halaman 4. Oke, Ustazah ingin membagi kalian berdasarkan kelompok ya. Yang pertama, karena jumlah kita lumayan, Ustazah bagi menjadi 5 kelompok. Yang di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, kelompok 5 yang terakhir ya. Siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Iya. Ustazah bagikan untuk kelompok 1. Untuk di kelompok silahkan dituliskan nama anggota kelompoknya siapa, kemudian kelasnya jangan lupa ya anak ya. Boleh diskusi kelompok? Dipersilakan. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Diskusi ya dengan temannya ya, jawabannya. Ya. Boleh ke belakangnya. Sambung ke sininya aja. Ke belakang boleh. Sambungnya sudah? Ya. Setelah kalian berdiskusi nanti silahkan dibuat sajikan dalam bentuk presentasi ya anak ya. Jadi nanti kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Jadi salah satu dari kalian nanti akan menyampaikan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Silahkan. Iya. Ya, ditulis ya. Diskusi coba. Boleh cari-cari jawabannya di dalam bukunya, boleh. Sudah? Oke. Sekarang kita akan mulai sesi presentasi ya. Jadi nanti masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Tapi Ustazah mau cek dulu semangatnya. Ada yang tahu tepuk rimba tidak? Oke, tepuk rimba begini ya. Tepuk rimba. Hu. Ha. Hu ha hu ha. Hu. Ha. Gitu ya, seperti makhluk yang ada di hutan rimba sana. Siap? Saya mau cek semangatnya untuk memulai presentasi kita hari ini. Tabuk rimba. Hu. Ha. Hu ha hu ha. Hu. Ha. Oke, semangat. Alhamdulillah. Ustazah mau panggil kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Seza, yaitu Ulun, Safa, Fatih, sama Nizam.
Apakah ada pertanyaan? Yang lain yang mau bertanya? Silahkan. Kalau terjadi perselisihan di antara teman bagaimana? Oke, jawabannya adalah jika terjadi perselisihan, maka hendaknya diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Iya. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang lagi mau bertanya? Oke, tidak ada. Jika tidak ada, maka akan saya akhiri presentasi dari kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Terima kasih. Berikutnya kelompok 3, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di gambar pertama ada gambar cerita tentang pengamalan adalah sholat dan berdoa. Kedua ada gambar pantai, contoh pengamalan berbuat baik terhadap siapapun. Di gambar ketiga ada Tuhan beringin, contoh pengamalannya adalah menjaga kerukunan antar warga negara. Di gambar keempat ada gambarnya adalah bermusyawarah. Di gambar kelima ada padi dan kapas. Gambarnya adalah hidup hemat dan melakukan kegiatan kerja bakti sosial. Dan presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Naib. Misalkan saya sudah berniat untuk hidup hemat, tapi selalu kelupaan mematikan lampu. Oke. Berapa sekolah itu bagaimana solusinya? Iya nih, temennya tuh sudah berniat untuk hidup hemat, tapi dia suka kelupaan untuk mematikan lampu katanya. Gimana tuh solusinya? Menurut saya akan lebih baik lagi jika kamu mematikan kembali lampu kamar sudah mati atau belum sebelum meninggalkan rumah. Iya, dipastikan kembali katanya kelompok 5 ya, Naib ya. Nanti sama ini berlaku untuk semua ya. Kalau misalkan ingin hidup hemat tapi suka lupa, tolong dicek kembali, tidak ada salahnya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5 sebagai penutup. Terima kasih, silahkan kembali. Iya, alhamdulillah ya anak ya. Kalian tadi sudah menyampaikan hasil diskusi yang mana diskusinya adalah berisi tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nih, tadi Pancasila adalah merupakan 5 dasar ya. 5 dasar yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang pertama ada simbol bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, dan yang keempat kepala banteng, serta yang kelima adalah padi dan kapas. Bisa dilihat nilai-nilai Pancasila sebagai kebaikan yang saling berhubungan. Yang pertama itu berhubungan antara individu dengan Tuhannya, berarti dengan ketuhanan ya, mengandung makna senantiasa untuk menghormati agama dan keyakinan masing-masing, menghargai keberagaman agama serta menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Contoh penerapannya yaitu saling menghormati, saling menghargai keberagaman umat yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian sila yang kedua itu mengandung makna untuk menghargai hak asasi manusia, berarti hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Ya, pintar. Kemudian memperlakukannya secara adil dengan contoh penerapannya yaitu saling bertoleransi antar sesama manusia. Jadi tidak boleh melakukan diskriminasi ya. Ada yang tahu apa itu diskriminasi? Iya, pintar. Diskriminasi adalah tidak boleh membeda-bedakan ya. Berarti kalau berdiskriminasi berarti kita membedakan teman, entah itu sukunya, rasnya, warna kulitnya, agamanya ya. Boleh nggak kira-kira manggil teman, tem item kesini dong gitu, boleh nggak? Nggak boleh ya. Oke, jangan panggil juga kriwil gitu, nggak boleh ya. Itu namanya diskriminasi. Iya, baik. Berikutnya sila yang ketiga, Persatuan Indonesia ini mengandung nilai untuk menjaga persatuan bangsa kita yang ada di Indonesia ya. Oke, nih
Tadi ya, Pancasila memiliki makna yang berhubungan dengan sikap religius, individu, dan Tuhannya. Yang kedua, aspek moralitas manusia terhadap manusia yang lainnya. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, yaitu harus bersikap adil. Baik, Ustazah punya video. Silakan disimak ya, Nak ya. Untuk pendalaman materi, kelihatan? Iya, oke. Bagaimana, sudah bisa dipahami, Nak? Oke, untuk menguji pemahaman kalian, Ustazah punya soal evaluasi. Silakan dikerjakan masing-masing dan dijawab lebih cepat ya. Tidak boleh bekerja sama yang ini ya, karena ini sikapnya individu. Silakan jangan lupa menuliskan namanya dan kelasnya. Jangan lupa namanya ya, kelasnya juga. Jangan lupa nama serta kelasnya. Jawabnya individu ya, bukan kerja kelompok ya. Iya, silakan. Menjawab sendiri. Iya, benar. Sama seperti yang tadi boleh ya. Nih, sila kedua, sila pertama tadi benar, berhubungan dengan ketuhanan. Jangan lupa namanya ya. Namanya Nizam. Sudah? Ya, boleh dikumpulkan. Silakan. Ya. Iya. Oke, terima kasih.
hari ini, tadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita, harapan, ataupun dambaan bangsa Indonesia yang hendak diwujudkan dalam kehidupan, ya. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dan masing-masing saling berhubungan dan saling melengkapi. Kemudian, seluruh nilai Pancasila berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. Mengamalkan Pancasila berarti menghidupkan kelima sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan seimbang, ya. Jadi, Ustazah berharap Pancasila ini bukan hanya simbol ataupun teks, ya. Jadi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ustazah mau merefleksi kegiatan pada hari ini. Silakan berikan tanda centang pada contoh perilaku yang sudah kalian laksanakan sehari-hari di rumahnya. Silakan dicentang. Silakan dicentang ya, Nak, ya. Apakah kalian sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari atau belum? Dicentang saja. Centang-centang saja. Ya, yang itu boleh. Centang-centang saja, ya. Centang-centang saja. Apakah kalian sudah melakukannya atau belum? Di samping pengamalan sila Pancasila. Yang sudah boleh dikumpulkan. Harus jujur ya, nggak boleh nggak jujur ya. Terima kasih. Saya jujur. Terima kasih. Ya, oke. Baik. Alhamdulillah Ustazah lihat secara kasat mata tadi semuanya sudah mencentang. Berarti semuanya sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang pengamalan Pancasila dalam masyarakat, ya, khusus di masyarakat. Sebelum menutup pembelajaran, Ustazah mintakan kepada Ahmadillah untuk membaca doa. Kepada Ahmadillah dipersilakan. Sifat 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Salah hilafnya mohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.